Baik, bisa kami lanjutkan. Bang Haji, mohon maaf tadi saya potong. Silakan dilanjut. Anda mau menanggapi tadi statement dari Mbak Irma dan juga Bang Riza? Yang pertama, Pak Anies itu paket komplit. Oh ini bukan menjawab, ini kampanye sekalian. Enggak, bukan kampanye, paket komplit. Coba selama Pak Anies mimpin DKI Jakarta selama 5 tahun, tidak pernah Pak Anies bertentangan dengan pemerintah. Orang Bang Irma bilang tadi ditemukan banyak apa itu nggak transparan tuh maksudnya pemilihan Pak Anies loh. Kalau Pak Anies dibilang tidak transparan, satu-satunya gubernur setelah Pak Ujibowo ya, sama ini dengan Pak Ujibowo, yang dapat WTP 5 kali itu hanya Pak Anies. Ini buktinya, di mana kan transparannya? Oke. Kalau nggak ada, kalau pada waktu itu misalnya dibilang lem Aibon, maklum PSI pada waktu itu baru masuk, partai baru, partai baru masuk. Tapi kan ada datanya waktu itu PSI bilang. Baru masuk, belum paham mungkin pembahasan anggaran secara gamblang, belum jelas. Buktinya sekarang Pak Anies itu dapat 5 kali kok WTP. Cuman Pak Aniesnya tahu pada waktu itu wagubnya Pak Aniesnya kok. Iya. Betul nggak Bang? Dapat WTP zaman abang. Iya, ini kenapa colek-colek lagi? Tadi apa maksudnya? Colek-colek Mas langsung. Adi, waktu kedua saya yang mengusung Gerindra. Pokoknya siapapun yang diusung Gerindra, dulu Pak Jokowi Ahok menang, Anies Sandi menang. Nanti Kang Ridwan dengan siapapun diusung Gerindra, insya Allah menang. Oh, jadi siapapun yang dukung Gerindra menang. Iya, belum tentu menang. Lawannya Anies loh kali ini Bang, tapi yakin mau menang. Loh, dulu lawannya bisa menang. Ahok. Menang Anies Sandi. Dulu sebelumnya Pak Jokowi Ahok lawannya incumbent Pak Fauzibowo. Beberapa survei pengamat bahkan hampir semua orang bilang pasti yang menang Pak Fauzibowo. Tapi alhamdulillah yang menang Jokowi Ahok, ya kan? Nah, ketika Ahok maju sebagai incumbent lawan Anies Sandi, yang menang Anies Sandi. Nanti Kang Ridwan, Kang Emil dengan siapapun lawan Mas Anies, insya Allah menang. Oke, gitu, gimana? DPPKD mau tarik dukungan? Enggak, itu 2 kali menang, dia bilang menang. Pada waktu itu kan coba kalau kita singgung ngomong Mbak Irma tadi, Mbak Irma bilang intoleran. Justru PKB itu Pak. Justru PKB kalau udah PKB usung berarti sudah pasti toleransi. Oh gitu. Kok kita Gus Dur kok nggak mungkin kita nggak toleransi. Nah ini nggak mungkin. Ada yang PKB itu sudah jelas. Nah, mungkin kalau Bang Arija bilang sekali menang, 2 kali menang, ketiga kalinya kalah. Ketika menang. yang bisa jawab makanya. Gimana Mbak Irma? Silakan. Partai yang teruji Partai Gerindra di Jakarta. Oke. Tadi kan Mbak Irma bilang yang harus digarisbawahi itu harus jadi kepanjangan tangan dari pemerintah pusat dan tidak bertentangan dan tidak menjadi antitesis. Kan kita pernah lihat. Kalau Anies berat dong gitu kan. Jadi antitesis apa gimana gitu. Harusnya gini, kita harusnya sorry Mbak Irma ya. Kalau saya agak kurang setuju dengan narasi-narasi seperti itu. Itu narasi seperti sedang berkampanye untuk mengusung orang yang sudah pasti harus dekat dengan pemerintahan pusat. Karena sebenarnya itu sudah tertuang dalam undang-undang. Jadi kalau sampai gubernur itu subordinasi dari dia keluar dari dari garis pemerintah pusat, ya dia sudah salah. Dia sudah melanggar undang-undang. Karena ada undang-undang pemerintah daerah yang menyatakan bahwa dia adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Dan dia bertanggung jawab pada presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Jadi itu clear. Jadi sebenarnya seharusnya dipilih rakyat, jangan lupa loh ini ngomongin pusat, tapi ini yang dipilih rakyat loh ya kan? Dipilih rakyat, tapi dia tentunya boleh berinovasi, boleh melakukan hal-hal yang demi kemaslahatan masyarakat dan umat di wilayahnya. Itu sebenarnya nggak masalah. Jadi kalau kita bicara undang-undangnya udah ada. Jadi harusnya kita nggak harus khawatir. Nah kan masalahnya kita selalu mengkhawatirkan hal-hal yang sifatnya sebenarnya sudah ada diatur oleh undang-undang. Artinya apa? Artinya moral-moral manusia ini yang harus dirubah. Nah kan gitu ya. Tapi kita berharap tentunya sinergitas itu tentunya harus ada. Saya setuju. Tapi kan kembali lagi semua udah diatur dalam undang-undang. Dan saya meyakini baik itu Pak Anies maupun Pak Ridwan Kamil adalah tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpin yang kita lihat memang suka atau tidak suka, dia punya tingkat kepuasan publik yang cukup tinggi dua-duanya. Tingkat elektabilitasnya juga, akseptabilitasnya juga ya, terlepas dari mungkin tadi disampaikan karena semua didukung oleh Gerindra gitu ya. Kata Bang Riza loh, ya kan kata Bang Riza loh. Jadi menurut Bang Riza faktor kemenangannya ada Gerindra gitu. Pada prinsipnya kedua orang ini sangat mumpuni dan mungkin akan ada lagi nama-nama lain yang muncul. Ini kan yang selama ini yang muncul kedua nama itu. Tapi saya ulangin lagi bahwa
Atau PDIP walaupun mau ngusung elektabilitasnya sendiri. bagus, elektabilitasnya tidak ada yang melebihi 50%. Artinya masih beatable dua-duanya. Artinya mereka penting untuk menggandeng partai politik atau tokoh-tokoh lain yang bisa mengangkat itu. Oke, Bang Panggi, siapa yang paling signifikan digandeng kalau ternyata dua nama ini, anggaplah per saat ini kita bahas kan dua nama ini, siapa yang kemudian paling signifikan? PSI dengan anak muda atau ternyata ada Gerindra, PKB, Golkar, kan banyak juga. Kira-kira siapa yang menjadi mesin motor kampanye? Anies sama Ridwan Kamil. Iya, yang siapa yang harusnya kira-kira? Ya, pertama kan tentu akan menggandeng yang kolomnya beda, segmen pemilihnya harus beda. Yang kedua adalah tentu itu membantu memulihkan elektabilitas yang ada kekurangan. Yang ketiga adalah bagaimana kemudian semua partai hari ini yang saya khawatirkan nih ingin menyodorkan dengan mendukung Ridwan Kamil, mendukung Anies tapi bersyarat. Syaratnya adalah kader mereka jadikan sebagai cawagup misalnya. Yang kita harapkan ini Gerindra udah canggih sama Golkar hari ini. Menyiapkan lawan tanding yang kira-kira bisa sebanding untuk melawan Anies. Persoalan menang atau kalah kan soal lain nanti. Kan ini kompetitif, ini dinamika kan masih ada. Ya, kan? Kita dalam pilkada nggak bisa mengatakan kans besar menang. Buktinya banyak juga yang elektabilitas di ujung itu yang nyalip, yang tikungan terakhir itu bahaya kan. Banyak juga kepleset kan. Nah artinya begini, saya mencermati Mbak Afi, justru di dalam kontestasi koalisi ini, kan biasa pendekatan koalisi kan lem perekatnya adalah ideologi lah, programatik lah, kemudian pendekatan persamaan kepentingan atau official seeking, kan itu aja. Bagaimana menang kan, bagaimana mendapatkan kekuasaan. Kan itu saja rumusnya dari dulu begitu aja mazhabnya. Iman politiknya begitulah. Tetapi dalam konteks ini saya baca, kalau kita mencermati ini akan terjadi namanya adalah ini dijodohkan oleh DPP gitu. Jadi artinya ini comblangnya DPP nih ya. Ini seperti menjadi koalisi langit gitu. Urusannya DPP. Ini yang menjadi persoalan. Buktinya selera rakyat sejauh mana? Dulu pernah di PDIP juga saya pernah dengar waktu itu anaknya Boy Sadikin kalau nggak salah waktu itu. Itu kan grassroots ada keinginan waktu itu. Tetapi DPP kan punya hak veto dibilang oleh Bang Ciko tadi bahwa ternyata jangan-jangan hak vetonya ada di DPP. Nah, tapi hati-hati. Itu saya pernah sampai Bang Ciko. Hati-hati betul mencermati mana yang suara grassroots, akar rumput. Jangan kemudian split dengan suara elit DPP. Harus dicermati betul mana yang selera rakyat, mana yang keputusan DPP. Seringkali itu nggak klik antara DPP dengan rakyat, bukan pengurus daerahnya. Sekarang ini kan pengurus daerahnya kan ketua-ketua DPD ini. Tapi jangan-jangan dalam pilkada ini saya ada kecenderungan ini. Semuanya diputuskan oleh DPP, bahkan koalisi pun ada kemungkinan koalisi DPP. Mungkin nggak semua diputuskan oleh presiden? Anda lihat peran Pak Jokowi nggak di sini? Ada nggak? Ada nggak potensi cawe-cawe lagi? Dijawab usai jeda, tetaplah bersama kami.